Pemirsa, penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi program IKTP berjalan cukup lambat. Dalam kurun waktu 2 tahun, KPK menetapkan 1 orang tersangka. Padahal KPK menemukan indikasi kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Untuk membahasnya di studio telah hadir Direktur Center for Budget Analysis Ucok Sky Kadafi dan juga anggota Komisi 2 DPR RI Rufinus Hutauruk. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa juga bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang. Selamat malam, Pak Saud. Selamat malam. Ada Ucok ya situ. Malam, Cok. Ya, selamat malam Pak Saud. Apa kabar, Horas? Oras Pak Saud. Alhamdulillah. Iya, dan pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi dalam dialog kami kali ini dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tampak di layar televisi Anda. Pertanyaan pertama saya akan langsung ke Pak Saud. Pak Saud, ini seperti bangkit dari tidur yang panjang sejak penetapan tersangka pada 2014 terhadap pejabat pembuat komitmen. Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Sugiharto, baru kemarin tiba-tiba ada langkah baru untuk memeriksa mantan Wamenkyu Ani Ratnawati. Sebenarnya kita ingin tahu seperti apa sih sebenarnya perjalanan kasus ini, mengapa cukup lama dan mengapa Sugiharto juga belum ada perkembangan, apakah itu penahanan ataupun pengembangan dari tersangka Sugiharto? Iya, jadi gini ya, itu kan katanya 1,12 itu uang besar loh itu. Bisa membangun stadion itu, stadion yang diisinya 3.000 orang. Ya. Jadi dari awal kan gini, gambar besarnya itu adalah kita itu dalam memutuskan satu putusan nanti ya, sebelum itu dieksaminasi putusan itu kan selalu itu dasar dari putusan itu dikatakan begini, sah dan meyakinkan, ya nggak? Jadi untuk sah dan meyakinkan ini kan nggak gampang menemukan bukti-buktinya. Okay. Termasuk diantaranya audit BPK, kita minta itu audit, sebenarnya tinggal menunggu audit itu, kemudian ini udah cepet. Ini auditnya yang tidak keluar-keluar atau seperti apa sih Pak Saud? Karena kan kalau berdasarkan catatan saya pada September 2015 KPK mengeluarkan pernyataan bahwa masih menunggu Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara secara definitif. Apakah ini yang belum selesai dikerjakan BPK atau seperti apa? Iya, tinggal nunggu itu sebenarnya. Tinggal menunggu itu sampai kita kemarin minggu lalu ya, 2 minggu lalu bicara-bicara, tinggal nunggu itu. Udah lancar nih. Oke, jadi 2015 sampai 2016 ini tidak ada update atau tidak ada kabar dari BPK sampai di mana proses auditnya, Pak Saud? Iya, sebenarnya kalau ininya bukan lagi 2015, kan itu 2012 mulai. Iya kan? Pernah dikejar tidak, Pak? Pernah ditanyakan tidak ke BPK? Iya, harus. Tapi kan kembali lagi kita kan yang saya sebutkan tadi, bahwa dasar kita itu ada kerugian negara, kemudian ada penyelenggara negara di dalamnya itu, untuk mencari 2 bukti itu kan kami di KPK itu selalu pingin conviction rate-nya kita jelas ya. Jadi orang itu udah nggak bisa ngelak lagi. Ini bukan justifikasi kita kekurangan orang ya, itu alasan klasik kalau kekurangan orang. Okay. Tetapi ada beberapa hal-hal yang memang kadang-kadang ada pengembangan yang sangat dinamik ya. Di mana seseorang kemudian harus berpindah ke kasus lain. Apalagi dengan OTT yang bertubi-tubi kayak gini, ini mau nggak mau berpengaruh juga sih. Cuman kalau saya ngomong gitu mah itu alasan klasik. Saya hanya mau menjelaskan bahwa untuk mengumpulkan 2 bukti dan memang audit BPK itu masih kita tunggu. Harapannya beres tuh segera, secepatnya. Oke, kalau tadi Anda menyebut status sah dan meyakinkan yang ditunggu, apakah memang penetapan tersangka terhadap Sugiharto itu juga tidak terlalu dirasa cukup meyakinkan oleh KPK sendiri? Ya itu tadi, kita kan harus ada pintu masuknya KPK itu kan ada kerugian negara, kemudian ada penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu apa? Kan gitu ya. Kemudian kalau ada penyelenggara negara, kerugian negara, terus kemudian kerugian negara itu korupsinya di mana, ada transfer nggak, masuk kemana, kan gitu. Ini kan untuk mengajak orang berbicara untuk itu, penyidik-penyidik kita kan perlu kelihatan. Kita juga menyidik kan nggak bisa, suruh orang duduk terus kemudian kepalanya digetok-getok, ayo ngaku lo, nggak bisa gitu kan. Yeah. Si ngobrol pelan-pelan, 2-3 kali ketemu. Kayak itu sebenarnya reklamasi itu 5 kali ketemunya kadang-kadang belum bunyi juga tuh.
Iya. Tapi itu tadi, kapan lo nggak bohong ketahuan sama gue, kan gitu. Iya. Pak, kalau selama ini dari sejumlah nama yang sudah dipanggil sebagai saksi, adakah informasi baru yang didapat oleh KPK yang kemudian cukup berarti untuk kemudian bisa melanjutkan kasus ini? Enggak, sebenarnya tinggal nunggu perhitungan aja. Tunggu BPK saja artinya? Iya, tinggal perhitungan udah selesai. Ada janji yang kemudian diungkap oleh BPK kira-kira kapan akan selesai, Pak? Aduh, ya kita juga bisa ngedesek-desek mereka loh. Jangan lupa loh, BPK itu Undang-Undang 45 loh itu. KPK itu undang-undang, itu kita nggak bisa desek-desek mereka juga. Nah, mereka juga bekerja profesional. Cuman kan perlu di take note bahwa tidak ada lembaga satu di atas yang lain. Jadi sabar aja, mungkin ya memang ini juga angkanya cukup gede ya. Jadi artinya kita juga mesti hati-hati benar. Ya. Oke, baik. Saya pindah dulu ke Bang Ucok. Bang Ucok, kalau Anda melihat kasus IKTP ini, angka kerugian sementara yang dirilis oleh KPK sejak tahun lalu adalah 1,12 triliun. Itu tetapi juga masih harus kita tunggu bagaimana perhitungan BPK. Nah, kalau Anda melihatnya sendiri kasus ini, apa sih kira-kira yang seharusnya kemudian lebih dikejar oleh KPK? Tadi kan Pak Saud kan bilang bahwa ini tinggal nunggu perhitungan. Kalau tunggu perhitungan, dihitung oleh BPK, berarti kasus ini sudah mau selesai karena konstruksi hukumnya lagi dihitung oleh KPK atau tuntutannya itu lagi dihitung oleh BPK. Berarti ini kalau memang begitu, kasus ini kelihatannya tidak berkembang hanya di kasus Sugiharto aja kayak gitu. Tapi seharusnya kalau ini mau berkembang, seharusnya yang harus dikejar itu adalah perusahaan-perusahaan pengadaan ini. Karena kalau Sugiharto ini kan sebetulnya kalau tuntutannya itu hanya penyalahgunaan kewenangan, itu juga agak agak aneh gitu loh, karena dia kan udah teknis gitu kan. Kalau penyalahgunaan kewenangan kekuasaan itu biasanya kan di tingkat atasnya itu kayak gitu. Jadi seharusnya yang harus dikejar itu adalah pengusaha-pengusaha ini. Termasuk antara pengusaha ini speknya itu loh, spek yang dibutuhkan oleh waktu dibutuhkan kontrak itu sesuai nggak yang ada di lapangan, karena itu di antara pengusaha itu kan sempat berantem itu di antara mereka sendiri. Itu seharusnya itu yang harus itu. Kita pun tahu intervensi kekuasaan waktu dulu itu kuat sekali supaya ini dihentikan EKTP ini. Nah, sekarang pemerintahan baru, KPK baru seharusnya harus berani untuk mengembangkan kasus ini. Oke, baik, saya geser dulu ke Pak Rufinus. Pak Rufinus, kalau dari Komisi 2 DPR sendiri menyoroti IKTP termasuk dengan kasus yang sedang ditangani KPK ini seperti apa? Tentu kalau Komisi 2 menyikapi ini dalam konteks penggunaannya tentu. Nah, kalau kasus ini kan biarkan aja KPK menangani persoalan dengan konstruksi hukum yang mereka bangun. Saya tidak mau menyentuh arah sana. Nah, kalau kita lihat EKTP ini menjadi penting bukan hanya untuk sekedar identitas diri, tapi lebih daripada itu. Ini sekarang kita lagi proses pilkada nih. Kemudian ini akan berkaitan juga nanti dengan masalah e-budgeting, ya keimigrasian dan seterusnya gitu. Nah, jadi poin yang ingin kita bangun di Komisi 2, bagaimana segera pemerintah ini bisa menyiapkan EKTP dalam konteks sistem bernegara kita seperti apa, gitu. Khususnya menjelang pilkada. Kemarin ada persoalan yang sangat serius. Ada bonggol pasal yang dicoba dirilis dari berbagai fraksi untuk memaksa pemerintah bagaimana supaya EKTP ini berjalan dengan cepat. Tujuannya adalah karena banyak memang permainan-permainan di dalam proses pilkada ini yang sulit kita justifikasi karena EKTP. Pemerintah mengatakan kami ingin memakai DP4. Ya, itu daftar penduduk pemilih potensial gitu. Tapi ada yang mengatakan DPT, daftar pemilih tetap. Nah, persoalannya mobilisasi KTP ini kan sangat tinggi, ya kan? Ada yang meninggal, ada yang berumur 16 masuk 17, masuk 18 dan seterusnya gitu. Ada yang berada di luar negeri dan seterusnya. Belum lagi persoalan masalah-masalah lain yang timbul di daerah-daerah pemekaran. Nah, jadi hal ini memang kita mendorong dan pemerintah sudah berjanji 2018 itu sudah selesai semua. Ini komitmen dari pemerintah waktu kita rapat dengan Mendagri kemarin. Nah, tapi harus dipahami juga bahwa proses EKTP ini tidak semudah yang kita bayangkan. Mekanisme yang dibuat itu tentu tadi masalah lelang dan segala macam, saya nggak mau campurin itu dah. Nah, sekarang kita mau lihat EKTP sebagai output untuk seluruh
penduduk yang ada itu berkaitan dengan masalah finansial, masalah sistem, kemudian masalah jumlah tenaga kerja, SDM-nya, kemudian supporting dokumennya, masalah sidik jari, ya kan? Dan ini perangkat-perangkat lain. Kalau kita lihat ke daerah-daerah, saya baru pulang dari Kalimantan Utara kemarin, saya melihat bagaimana mereka tidak peduli dengan KTP kok. Kenapa? Kebutuhan untuk itu dia tidak perlukan. Itu pertama. Kemudian bagaimana mereka bisa ingin membuat KTP sementara kepala daerah, kepala kecamatan ataupun kelurahan itu tidak begitu care untuk membangun ektp. Ya kan? Jadi banyak sekali variabel faktor yang membuat ektp ini menjadi terlambat. Oke. Khusus masalah finansial. Masih ada anggaran untuk daerah-daerah yang sudah dimekarkan belum disetujui DPR nih. Oke. Ya, jadi kita harus lihat bonggol besarnya bagaimana ektp bisa dirilis oleh pemerintah sangat tergantung bukan hanya kepada Kementerian Dalam Negeri. Banyak pihak yang punya saham di dalam proses ektp ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa sebenarnya visi dari yang diharapkan oleh DPR dan kemudian kerjasama dengan pemerintah tentang bagaimana menjalankan iktp ini, sementara soal sistem, soal pengadaan, soal alatnya saja sebenarnya kemudian kita meragukan terkait kasus ini. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.